Bunda, bocorannya 2023 untuk P3K ini pakai observasi lagi atau chat UNBK? UNBK, tapi soalnya soal observasi. Oh, Diri gitu. sendiri, observasi diri sendiri. Oh, diri sendiri? Kak, jauh beda dengan kepala sekolah kemarin? Tapi nggak melewati kepala sekolah. Oh gitu, jangan. Insya Allah. Halo, salam satu data. Malam ini kembali Mimin akan membahas terkait P3K Guru tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian yang update dan terpercaya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait cuplikan yang sudah Mimin tampilkan di awal tadi ya, terkait bagaimana metode seleksi ASN P3K Guru tahun 2023. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan kalau teman-teman lihat ya. Pemerintah berencana membuka seleksi P3K Guru tahun 2023 dalam waktu dekat ini. Ini yang sudah disampaikan oleh Prof. Nunu tentunya ya di berbagai kesempatan. Beliau bilang agar instansi daerah mengusulkan formasi yang banyak. Nah, pertanyaannya saat ini, bagaimana ketentuan terkait mekanisme yang akan dilakukan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023? Nah, ini akan kita bahas. Untuk metode seleksi pada tahun ini terdapat beberapa perubahan menurut beliau, di mana pada tahun sebelumnya di tahun 2022 bagi peserta yang masuk ke kategori pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 menggunakan metode observasi atau kesesuaian ya. Seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota P3K Guru yang telah setelah penempatan bagi guru-guru yang lulus passing grade-nya ini tahun kemarin ya. Nah, sekedar informasi, tahun kemarin itu teman-teman yang masuk ke kategori P2 atau P3 itu tidak melakukan tes ya, tapi menggunakan metode observasi. Nah, observasinya itu terdiri dari beberapa kriteria. Di antaranya adalah sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, kemudian ada kompetensi teknis, kemudian kinerja, kemudian pemeriksaan latar belakang ya, kemudian diikuti dengan seleksi wawancara. Mempertimbangkan integritas dan moralitas. Seleksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi penilaian milik Kemdikbud yang dilakukan secara berjenjang oleh kepala sekolah. Jadi tahun kemarin, bagi teman-teman yang dilakukan observasi itu dinilai menggunakan aplikasi penilaian milik Kemdikbud yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKPSDM daerah ya. Nah, yang termasuk ke dalam pelamar prioritas 2 dan 3 itu tahun kemarin adalah STHK 2 dan guru honorer di sekolah negeri, dengan syarat terdaftar di data pokok pendidikan atau di Dapodik lebih dari 3 tahun berturut-turut tanpa terputus tentunya ya. Jadi informasinya adalah tahun kemarin perbedaan mendasarnya adalah teman-teman ini melakukan observasi, yang observasinya itu ditentukan tempatnya ya, ini sudah koordinasi sama Panselda. Nah, di situ teman-teman akan diobservasi oleh beberapa orang. Di sini dalam hal ini adalah 5 orang ini ya. Nah, bedanya dengan mekanisme yang tahun ini adalah seperti ini. Tahun 2023 ini terdapat beberapa perubahan mekanisme. Nah, untuk seleksi kesesuaian atau observasi, hal ini untuk memperbaiki kekurangan dari metode ini di tahun sebelumnya, di mana banyak guru yang merasa ada tidak keadilan untuk penilaian dan ada unsur kepentingan bagi tim nilai untuk memberikan nilai kepada guru yang mengikuti observasi. Beberapa langkah baru ditempuh Kemdikbud untuk tahun seleksi 2023 ini, diantaranya yaitu, nah, kenapa metode ini diusulkan di tahun 2023? Memang ada beberapa keluhan dari guru-guru yang merasa ada kecurangan karena observasi ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan ya di dalamnya, sehingga nilainya itu tidak real atau tidak nyata karena ada unsur kepentingan tertentu. Bagi guru prioritas P2 atau P3 menggunakan metode seleksi CATU NBK observasi. Bedanya adalah observasi yang tahun kemarin itu dilakukan itu diwawancara oleh orang-orang. Tahun ini masing-masing kategori prioritas P2 P3 itu melakukan observasi diri sendiri menggunakan CAT Kemdikbud ya. Jadi nanti di mana ini sama seperti tahun sebelumnya, tetapi menggunakan metode CAT bagi peserta untuk menjawab pertanyaan observasi. Jadi peserta akan menggunakan aplikasi CAT tetapi menilai dirinya sendiri melalui aplikasi. Dan ini lebih relevan karena masing-masing peserta pasti
tahu status tentang observasi hasil dari dirinya sendiri ya. Jadi peserta itu ditanya soal observasi melalui aplikasi CAT dan dijawab. Jadi penilaiannya by system, bukan by person lagi. Jadi yang sebelumnya itu diberikan nilai oleh 5 orang termasuk tim tadi, sekarang itu dilakukan ujian by system. Sama-sama observasi tapi bedanya tidak by orang tetapi sekarang by system. Kemarin kita diobservasi oleh orang lain. Nah, kali ini tahun ini kita akan melakukan observasi diri kita sendiri. Itu bedanya ya. Jadi tidak menggunakan observasi yang dinilai langsung oleh para penilai yang telah ditunjuk melalui aplikasi SIM penilaian. Ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih adil dan lebih memudahkan para guru yang mengikuti metode tes P3K Guru tahun 2023. Jadi perbedaan mendasarnya adalah kita melakukan observasi diri sendiri menggunakan ujian CAT Kemendikbud. Kemudian berikutnya adalah bagi guru kategori pelamar umum. Guru kategori pelamar umum itu terdiri dari guru honor di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik itu kurang dari 3 tahun. Kemudian bagi lulusan PPG, program pendidikan guru ya. Kemudian bagi individu di sekolah swasta atau guru-guru di sekolah swasta yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan tentunya ya. Jadi kategori pelamar umum ini tidak berbeda jauh dengan tahun ini ya. Bagi guru pelamar umum menggunakan metode seleksi tes CAT UNBK. Bedanya para peserta di kategori ini akan mengerjakan soal-soal ujian yang telah disusun oleh tim Panselnas, yang bentuknya adalah soal pilihan ganda maupun esai yang terdiri dari kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dengan perubahan mekanisme ini diharapkan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 dapat membantu para guru untuk dapat memperoleh nilai maksimal dan dapat diangkat sebagai ASN P3K Guru. Nah, ini cukup krusial. Mengapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, ini adalah metode observasi yang tahun kemarin. Ketika kita sudah melakukan pendaftaran pelamaran di SSCN, ini kemudian kita akan dilakukan observasi. Nah, kemudian hasil observasi itu dinilai juga oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior, kemudian baru dinas pendidikan dan kepala BKPSDM. Nah, ini nanti teman-teman akan lihat apakah sudah dinilai atau belum. Nah, konsepnya adalah pada tahun ini ketika teman-teman itu statusnya P1 harusnya akan diprioritaskan ketika tahun ini daerahnya mengusulkan formasi ya. Jadi Mimin sempat bahas beberapa video formasi. Ada beberapa video formasi, teman-teman juga bisa baca di situs seputar ASN ini milik Mimin. Jadi bagi teman-teman yang statusnya P1 dan daerahnya mengusulkan formasi di tahun ini, harusnya status teman-teman itu diprioritaskan untuk penempatan formasi di tahun ini. Yang jadi masalah adalah jika di daerah teman-teman ini formasi yang diusulkan itu ternyata lebih sedikit dari jumlah formasi P1 yang lulus di tahun 2021 tetapi belum mendapatkan penempatan ya. Atau bahkan misalnya di daerah teman-teman tahun ini tidak membuka formasi sama sekali ya. Ini jadi kabar buruk sekali. Jadi memang menurut teman-teman Kemendikbud tahun ini formasi P1 itu akan diprioritaskan ketika daerah teman-teman itu mengajukan formasi untuk P3K Guru tahun 2023. Nah, ini adalah terkait metode seleksi untuk P3K Guru tahun 2023. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K atau metode seleksi ini yang ingin kita bahas, silakan sampaikan di kolom komentar. Akan coba kita bahas. Semoga informasi singkat yang Mimin sampaikan ini bermanfaat. Salam satu data.